Bab 1225. Apakah pernah dengar tentang warrior yang? Melihat semua orang tercengang, warrior yang tiba-tiba tertawa lagi, bercanda, "Aku sebenarnya setengah kaisar." Mendengar itu, ekspresi semua orang kembali normal, lalu Howard Lin berkata, "Tuh kan, siapa di dunia ini yang berani datang ke Pulau Dewa Pedang dengan mengandalkan kekuatan pendekar suci?" Hampir lupa, Ketua Liga Pedang Warrior yang dengan mengandalkan kekuatannya, dia tidak masalah, tapi sayangnya, memberinya 100 keberanian, dia juga tidak akan berani datang ke Pulau Dewa Pedang. Kak Ye, bukankah begitu? Warrior yang tertawa, mungkin. Howard Lin melirik warrior yang dan tersenyum, Kak Ye seharusnya sudah mendengar tentang warrior yang itu, kan? Warrior yang mengangguk dan berkata, "Aku mendengarnya. Dikatakan dia sebagai pendekar suci bisa mengalahkan kaisar dengan mudah. Apakah menurutmu ini benar atau berlebihan?" Howard Lin bertanya. Warrior yang berkata, "Seharusnya itu benar." Howard Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak benar. Warrior yang itu mungkin benar-benar bisa membunuh pendekar kaisar, tapi itu tidak mungkin semudah yang diisukan." "Kenapa?" tanya warrior yang. "Karena aku melawan pendekar kaisar ketika aku di pendekar suci." Howard Lin berkata. Dia melirik Hal Fayun di samping, lalu berkata, "Kesenjangan antara pendekar kaisar dan pendekar suci tidak bisa dilewati dengan bantuan benda asing sama sekali. Ketika aku bermain melawan pendekar kaisar, aku hampir tidak bisa menahan tekanan, tetapi aku setidaknya sanggup menangkis 100 jurus dengan pendekar kaisar." Omong-omong, Howard Lin menatap Hal Fayun sekali lagi, lalu berkata, "Tentu saja, bagiku sekarang, pendekar kaisar hanya." Warrior yang melirik Howard Lin dan Hal Fayun. Awalnya dia mengira dirinya terekspos. Kalau tidak, kenapa Howard Lin terus membicarakannya? Sekarang dia mengerti bahwa tujuan Howard Lin berputar-putar dalam lingkaran sebesar itu adalah untuk menonjolkan dirinya. Sambil menggelengkan kepalanya, warrior yang tidak berbicara omong kosong, dan mempercepat langkahnya. Hal Fayun melirik Howard Lin dan berkata, "Tuan Muda Lin dapat melawan pendekar kaisar dengan alam setengah kaisar, di benua penjara, juga dianggap jenius yang tak tertandingi." Howard Lin berkata dengan rendah hati, "Tidak juga, ada banyak jenius di benua, jenius seperti aku, hanya dapat dianggap rata-rata. Kak Howard, jika kamu mengatakan itu, bukankah kami hanya sampah?" Pada saat ini, seorang pria berjubah hitam melirik Hal Fayun dan berkata sambil tersenyum, "Nona Yun, Kak Howard relatif rendah hati. Kak Howard tidak hanya mampu melawan pendekar kaisar, tetapi mampu membunuh pendekar kaisar. Di kota Jinzu kami, dia adalah jenius pertama, dan dia juga salah satu orang paling berbakat dalam sejarah kota Jinzu." Hal Fayun melirik Howard Lin dan berkata, "Kekuatan Tuan Muda Lin luar biasa, kelak akan menjadi raksasa di benua di masa depan." Mendengar kata-kata Hal Fayun, Howard Lin tersenyum sedikit dan berkata, "Nona Yun terlalu memuji." Kemudian dia melihat sekeliling dan berkata, "Nona Yun, kota ini tidak terlalu damai, mengapa kamu tidak mengikuti kami saja, kita juga punya teman." "Jangan khawatir, aku akan menjaga keselamatanmu." Hal Fayun tidak menjawab, tetapi menatap warrior yang dan berkata, "Kak Ye, bagaimana menurutmu?" Melihat ini, ekspresi Howard Lin sedikit membeku, lalu menatap warrior yang, dan berkata, "Tentu saja, Kak Ye adalah teman Nona Yun, jadi tentu saja dia bisa bersama kita." Warrior yang tersenyum dan berkata, "Aku sudah terbiasa dengan kebebasan, jadi tidak cocok untuk kumpul-kumpul."
Pada saat ini, pria berjubah hitam di samping tiba-tiba berkata dengan suara rendah, "Maaf atas kelancanganku, dengan kekuatanmu, bisa mati kapan saja di kota pedang ini." "Kak Morgan Yu, bagaimana kamu bisa mengatakan itu?" Howard Lin melirik pria berjubah hitam itu dan berkata, "Setiap orang memiliki cita-citanya masing-masing. Karena Kak Ye suka sendirian, mengapa kita harus memaksanya?" Dia memandang Halfa Yun, yang ada di sampingnya, dan berkata, "Nona Yun." Halfa Yun berkata, "Kak Howard, kebaikanmu aku paham, aku memutuskan untuk mengikuti Kak Ye." Mendengar itu, ekspresi Howard Lin benar-benar menegang, dan itu masih agak jelek. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Nona Yun, kamu sudah lihat bahwa kota pedang ini sangat rumit dan berbahaya. Semua jenis orang ada di sini, dan kamu adalah seorang wanita. Maaf atas kelancanganku, Kak Ye mungkin tidak dapat melindungimu. Ikuti kami, kamu tidak hanya akan aman dan terlindungi, bahkan jika kami mendapatkan harta di Istana Dewa Pedang, kamu juga akan mendapat bagian, Nona Yun." Halfa Yun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Aku menghargai kebaikan Kak Howard. Namun, aku tetap memutuskan untuk pergi dengan Kak Ye." "Nona Yun, ini tawaran baik Kak Howard, kenapa harus ditolak?" Pada saat ini, Morgan Yu berkata di samping, "Mengapa Anda harus memaksa orang?" Halfa Yun melirik Morgan Yu dan berkata, Morgan Yu menyipitkan matanya sedikit dan berkata, "Nona Yun, bicara kasarnya, tanpa perlindungan kami, kalian berdua mungkin tidak akan bertahan hidup 1 jam di kota ini. Sedangkan Nona Yun, sudahlah." Pada saat ini, Howard Lin tiba-tiba berkata, "Karena Nona Yun telah mengambil keputusan, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Hari akan gelap dan kalian berdua tidak punya tempat tinggal, jadi mari kita pergi ke kediaman kita untuk sementara waktu dan istirahat selama 1 malam. Kalian berdua bisa pergi besok pagi, bagaimana menurutmu?" Halfa Yun menatap warrior yang terkekeh ringan dan berkata, "Lupakan saja, kita bisa asal mencari tempat tinggal saja." Setelah itu, warrior yang menatap Halfa Yun dan berkata, "Ayo pergi." Setelah selesai, warrior yang berbalik dan pergi. Dia warrior yang tidak suka sedekah orang lain. Halfa Yun membungkuk sedikit pada Howard Lin dan berkata, "Terima kasih Tuan Lin atas bantuan sebelumnya, budi ini akan terbayar di masa depan." Setelah berbicara, Halfa Yun berbalik dan mengikuti warrior yang. Melihat warrior yang dan Halfa Yun pergi, Howard Lin sedikit menyipitkan matanya. Pada saat ini, Morgan Yu yang berada di sampingnya, berkata dengan dingin, "Wanita ini tidak tahu diri, dan pria itu, aku sangat ingin langsung bunuh dia. Apa-apaan, beri dia wajah, dan dia malah sombong." Howard Lin menoleh ke belakang dan berkata, "Jangan khawatir, mereka akan memohon kepada kita nanti. Pria itu agak luar biasa, harus hati-hati." Pada saat ini, pendekar kaisar di lapangan tiba-tiba berkata. Howard Lin memandang orang tua itu dan berkata, "Mengapa Tetua Yun berkata begitu?" Pria tua itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Intuisi." Mendengar itu, Howard Lin terkekeh dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan meremehkan musuh. Pihak lain pasti memiliki kemampuan untuk berani datang ke sini." Tetua Yun mengangguk, tidak berbicara. "Ayo pergi," kata Howard Lin. "Kalian kembali dulu, aku akan pergi menanyakan sesuatu." Morgan Yu, yang berada di samping Howard Lin, bergerak dan menghilang dari lapangan. Howard Lin ragu-ragu, lalu berbalik untuk pergi. Pada saat ini, langit mulai gelap,
Warrior Yang dan Halfa Yun berjalan perlahan di jalan, di bawah cahaya dan bayangan yang redup dan tidak diketahui, bayangan keduanya ditarik semakin panjang. "Maaf," kata Halfa Yun. "Kenapa kamu minta maaf?" Warrior Yang tertawa. Halfa Yun berbisik, "Untuk menarik perhatianku, dia menargetkanmu kemana-mana. Sekarang, dia mungkin masih membencimu." Warrior Yang menatap Halfa Yun dan berkata, "Howard Lin itu jelas menyukaimu. Aku sedikit penasaran, Howard Lin bahkan tidak melihat wajah aslimu, mengapa dia melakukan ini?" Halfa Yun memandang Warrior Yang dan berkata, "Menurutmu aku cantik atau jelek?" Warrior Yang tidak menyangka Halfa Yun akan menanyakan pertanyaan ini, dan tertegun sejenak, lalu menatap Halfa Yun dan berkata, "Menurutku kamu adalah wanita cantik." Halfa Yun memiliki tubuh yang sangat seksi dan mata yang cerah. Semua pria akan berpikir dia adalah wanita cantik. "Dia pikir aku juga cantik." Halfa Yun berkata, "Banyak pria memiliki sikap posesif yang kuat terhadap wanita. Beberapa pria akan mengejar wanita dengan cara yang sah, sementara beberapa akan menggunakan kekerasan, dan beberapa akan menggunakan jebakan. Dia pada awalnya menggunakan jebakan, dan kemudian mulai ganti cara yang sah, dan sekarang, mungkin dia akan menggunakan kekerasan." "Menggunakan jebakan? Apa maksudmu?" Warrior Yang bingung. Halfa Yun mengulurkan tangannya dan membelai rambut di sekitar telinganya, dan berkata, "Aku mengalami masalah ketika aku memasuki kota, dan kemudian dia keluar untuk membantu. Sayangnya, kemampuan aktingnya terlalu buruk. Dia yang menyebabkan masalah itu?" tanya Warrior Yang. Halfa Yun mengangguk. Warrior Yang melirik Halfa Yun dan berkata, "Kamu luar biasa." Dia tahu dia ditipu oleh pihak lain, tetapi ekspresi dia masih tenang dan bisa diintimidasi oleh pihak lain. Keteguhan hati dan IQ ini. Halfa Yun terdiam cukup lama, lalu berkata, "Aku lahir di keluarga Yun. Meskipun aku adalah putri dari kepala keluarga saat ini, aku tidak memiliki identitas dan tidak ada yang menganggap aku sebagai nona keluarga Yun. Jika aku tidak lihat dalam penglihatan, entah berapa kali aku mati." Saat dia mengatakan itu, dia melirik Warrior Yang dan berkata, "Mereka tidak mengizinkan aku belajar seni bela diri sebelumnya, tetapi mereka tidak melarang aku untuk belajar mengelola urusan dalam keluarga, karena mereka merasa bahwa sebagus apapun pengelolaan urusan dalam keluarga, juga tidak memiliki kekuatan, dan itu akan sia-sia. Bagi aku, ini adalah kesempatan untuk hidup. Dengan usaha keras aku, urusan internal keluarga Yun menjadi lebih baik, dan beberapa bisnis di wilayah rahasia juga semakin besar. Jadi saat aku ketahuan diam-diam berlatih seni bela diri pun mereka tidak menganggapnya serius. Selama 10 tahun terakhir, hampir semua bakat di keluarga Yun telah dipromosikan oleh aku, dan kebanyakan dari mereka pada dasarnya adalah orang kepercayaan aku." Warrior Yang melirik Halfa Yun dan berkata, "Kamu mencoba memberitahuku bahwa kamu adalah orang yang berharga, kan?" Halfa Yun menatap Warrior Yang dan tidak berbicara. Warrior Yang berkata lagi, "Kamu ingin aku menyelamatkan ibumu dan adikmu, dan kamu takut aku tiba-tiba meninggalkanmu di sini, bukan?" Halfa Yun merenung sejenak, lalu mengangguk. Warrior Yang berkata, "Nona Yun, kamu membutuhkan bantuanku, dan aku juga membutuhkan bantuanmu. Kerja sama kita adalah saling membantu dan saling menguntungkan." Halfa Yun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Aku tidak ada hubungannya denganmu, tetapi jika aku tidak mendapat bantuanmu, ibu dan adik laki-lakiku tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup, dan bahkan aku juga akan mati."
Melihat warrior Yang, dia berkata, aku tidak memiliki hal lain yang dapat kamu hargai selain kemampuan manajemen aku. Jika ada, itu adalah tubuh aku. Jika kamu membutuhkannya, kamu dapat mengambilnya kapan saja. Mengatakan itu, Hal Fayun mengulurkan tangannya untuk melepas cadar wajahnya. Kulitnya seputih salju, wajahnya seperti kembang sepatu, dan fitur wajahnya sangat halus sehingga hampir sempurna. Meskipun warrior yang telah melihat banyak wanita cantik, ketika dia melihat wajah Hal Fayun, dia tidak bisa tidak kagum dengan dia. Cek, Kak Howard benar, kamu benar-benar cantik, Kak Howard memang memiliki visi. Saat itu, seorang pria tiba-tiba keluar dari sudut yang jauh. Itu tidak lain adalah Morgan Yu. Mata Morgan Yu jatuh pada Hal Fayun, nafsu di matanya tidak tersamarkan. Hal Fayun melirik Morgan Yu, lalu memakai kerudung, lalu melangkah mundur ke belakang warrior Yang. Mata Morgan Yu jatuh pada warrior Yang dan tersenyum, aku orang yang sangat baik, jangan bilang aku tidak memberi kamu kesempatan, memberi kamu 3 detik untuk segera menghilang dari mata aku, jika tidak, aku akan membiarkan kamu tahu apa artinya kematian. Bersambung.